Ada sebuah cerita yang menarik yang aku ingin ceritain ke kamu. Ini adalah kisah nyata 150 juta lunas dalam waktu 2 bulan. Padahal posisinya pengangguran. Kalian penasaran nggak? Simak video ini sampai selesai ya. Saya punya seorang teman yang dia tuh datang kepada saya. Dia main ke rumah saya dan dia cerita bahwa dia tuh punya utang 150 juta. Gara-gara apa sih utangnya itu? Jadi dia tuh punya utang itu gara-gara dia tuh ngerjain sebuah proyek properti. Habis itu dia ketipu sama temennya. Uangnya itu disetorkan ke temennya, terus temennya kabur tuh. Nah otomatis yang pemesan properti ini tuh ngejarnya ke dia. Kasian juga sih dia tuh. Jadi dia tuh nggak pegang uangnya tapi dikejar-kejar sama orang. Akhirnya dia suntuk, dia bingung, terus dia main ke rumah. Sebagai teman yang baik tentu aku dengerin dong apa kata dia. Cerita dia aku dengerin gitu ya. Habis itu dia pamit pulang. 2 bulan kemudian dia datang lagi ke rumah. Katanya dia bilang mau ngontek, bro aku mau ke rumah. Ya oke dong, welcome bro, gitu kan, selamat datang. Terus dia datang ke rumah, terus dia bilang, hutangnya sudah lunas. Waktu itu aku jelas kaget dong, kok bisa sih kamu lunas hutang kalau secepat itu? Apa rahasianya? Ternyata dia dapat job, dia dapat pekerjaan tak terduga teman-teman. Jadi temanku ini kan punya keahlian arsitek, dia bisa gambar-gambar. Ada sebuah perusahaan properti, perumahan, yang butuh arsitek. Nah kebetulan temennya dia itu kerja di sono. Langsung kepikiran sama temanku ini, bro ini ada harapan arsitek, kamu mau nggak? Tapi nggak ada gajinya. Dan kerjanya di luar pulau, kamu mau nggak? Karena temanku ini nganggur dan gak ada kerjaan, dia bilang mau aja. Terus temanku nanya, terus sistem bayarannya gimana nih? Dia bilang nanti ketika propertinya laku, nanti dapat fee. Terus akhirnya diiyain deh sama temanku ini dan pergilah dia ke Kalimantan. Jadi proyeknya itu di luar pulau teman-teman ya. Kami kan di Pulau Jawa, ini proyeknya di Kalimantan. Ya sudah, temanku akhirnya berangkat karena dia bilang, aku sungkan mas, aku sungkan karena aku sudah dibelikan tiket pesawat, masa aku nggak berangkat? Ya sudah, dengan berbekal seadanya dia berangkat tuh ke sana. Dia gambar-gambar, lihat lokasi dan sebagainya, terus akhirnya jadilah perumahan tersebut. Ya. Terus ini yang ajaib bro, yang ajaib adalah perumahan itu sold out cepet banget, laku cepet banget. Dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan, 2 bulan itu propertinya sudah habis sold. Terus temanku itu dapat 100 juta, dikasih bonus fee di situ. Dapat bonus 100 juta. Kan utangnya 150 juta mas. Ajaibnya lagi si bos itu ngasih tambah 50 juta. Jadi clear 150 juta lunas. Saya tuh bingung. Loh bos kan katanya saya dapat cuma 100 juta. Terus bosnya itu bilang, ini buat kamu kerjamu bagus. Kamu ikut lagi ya next project. Jadi dia tuh ngedapetin 150 juta pas sama tanggungannya sama utangnya itu guys. Dia tuh cerita itu sambil muka itu binar-binar gitu, seneng banget. Aku pun juga terheran-heran, bengong lawang anak ini dulu pengangguran. Aku nanya, habis itu aku nanya lagi nih, nggak mungkin dong, kamu pasti melakukan apa nih, amalan-amalan khusus lah mungkin ya. Terus dia bilang, mas, aku itu pas waktu sumpek, aku itu mendoakan orang-orang. Mendoakan orang-orang itu gimana? Aku pun juga bertanya dong. Aku penasaran juga. Ini keren banget nih menurutku. 2 bulan yang lalu dia nganggur, wajahnya sumpek, peteng gitu ke rumah. Dia bilang gini, ini luar biasa guys. Aku itu kan lewat di jalan mas, aku lihat ada bapak-bapak jualan, aku doakan, ya Allah, saya doakan rezekinya lancar. Terus lihat orang lagi, ya Allah, tak doakan rezekinya lancar. Padahal posisinya dia sendiri juga nggak punya duit. Nah disitulah, jadi dia tuh mendoakan orang lain, mendoakan orang lain sukses, mendoakan orang lain berhasil, mendoakan orang lain laris manis. Itu yang dia lakukan. Sontak aku kaget dan bener-bener guys, ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Ketika kita mendoakan orang lain, sebenarnya malaikat pun juga berkata, dan bagimu juga. Artinya ketika kita mendoakan orang lain, sebenarnya kita tuh mendoakan diri kita sendiri. Aku nulis cerita itu di buku Selaras ya. Kisah tersebut adalah kisah nyata dan ini adalah bukuku teman-teman. Di sini tuh ada banyak tips-tips lainnya dan rangkuman-rangkuman cerita-cerita yang unik-unik seperti itu aku rangkuman di sini di buku Selaras. Masuk banyak juga pengalaman saya pribadi. Mungkin kalian kalau suka baca-baca seperti itu kalian bisa order lah. Oke. Jadi mulai sekarang marilah kita mendoakan orang lain. Jangan cuma doakan kita doang deh, doakanlah orang lain. Karena sebenarnya mendoakan orang lain juga mendoakan kita juga. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, atau mungkin kalian pernah mengalami hal yang sama, yuk sharing yuk di komentar, kita ngobrol-ngobrol di sana yuk.